Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfresa Saputra dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Robi, saya dari kelompok 6. Saya Gilang Ramadan dari kelompok 6. Apa sih itu hoax? Hoax adalah merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Jadi, hoax adalah suatu berita yang tidak pasti kebenarannya. Oke, selanjutnya ada hate speech. Apa sih itu hate speech? Hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, budaya, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama, dan lain-lain. Banyak sekali contoh hoax dan hate speech ini. Contohnya yang viral di dunia maya tahun 2019 lalu, yaitu kasus penganiayaan Audrey, seorang siswi SMP di kota Pontianak, Kalimantan Barat, harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat dianiaya 12 orang siswi SMA. Audrey alami luka-luka di sejumlah bagian tubuh. Audrey menjalani perawatan di Rumah Sakit Pro Medika, Kota Pontianak. Dari hasil visum, Audrey mengalami memar di sejumlah anggota tubuhnya. Selain fisik, Audrey juga mengalami trauma psikis. Penganiayaan Audrey terjadi pada 29 Maret lalu dan dilaporkan ke polisi pada 10 April. Audrey tak lapor penganiayaan lantaran takut dengan ancaman para pelaku. Kasus Audrey kini ditangani oleh Polresta Pontianak, sementara itu Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah atau KPPAD menyebut agar kasus ini tidak masuk pada ranah pidana. Kita tetap mendorong proses diversi dengan adanya unit PPA yang ada di Polresta, sehingga menggunakan hak-haknya sebagai anak. Jadi kalau memang dia berprestasi. Ya, Bu. Tutup ya muka anaknya, Bu. Kita di sini sama-sama bergandengan tangan membuka berita yang secara aktual, jangan sampai ada menguntungkan salah satu pihak dan merugikan di pihak lain. Mengingat korban dan pelaku adalah anak di bawah umur, jadi KPPAD di dalam hal ini memberikan pendampingan untuk kedua-duanya. Kami berupaya semaksimal mungkin agar kasus ini jangan sampai masuk ke ranah kepolisian, yaitu sampai ke ranah pengadilan. Jadi tidak ada, sebenarnya korban tidak menyadari bahwa dia akan mengalami seperti itu, karena yang membawa tadi, yang menjemput tadi mengatakan bahwa mereka akan hanya ngobrol-ngobrol yang baik gitu, yang biasa gitu. Tidak ada keinginan kata menyampaikan bahwa kau akan diapakan itu. Ingat dengan kasus yang sempat viral tahun 2019, yaitu Justice for Audrey? Ya, pada tahun 2019, siswi SMP bernama Audrey Balkis mengaku dirinya dibully oleh 12 siswi SMA. Dikabarkan penyebabnya karena pria. Benar nggak sih? Kasus pengeroyokan Audrey ini jadi viral di tahun tersebut hingga muncul tagar Justice for Audrey. Audrey yang sampai masuk rumah sakit pun mendapatkan simpati dari para masyarakat. Bahkan sejumlah selebriti tanah air pun mengutarakan rasa kesedihannya terhadap Audrey. Contohnya yaitu Atta Halilintar dan Ria Ricis. Mereka sampai jauh-jauh menjenguk Audrey ke Pontianak. Kasus yang terjadi di tahun 2019 ini memunculkan banyak informasi liar dan sangat cepat menyebar luas di media sosial. Sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah sih? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Beredar luas yang menginformasikan bahwa ada unsur penusukan di bagian organ vital korban. Faktanya, Kapolresta Pontianak Kombes M. Anwar Nasir mengatakan bahwa sesuai hasil visum tidak ada luka robek atau memar pada selaput darah korban. Sempat dikabarkan masalah asmara menjadi pemicu utama terjadinya kasus ini. Faktanya, Kapolres pun menjelaskan bahwa motif sebenarnya yaitu ada rasa dendam dan kesal tersangka terhadap korban. Berdasarkan informasi yang telah menyebar
di media sosial bahwa korban dianiaya oleh 12 orang. Menurut Kapolres Anwar Nasir, ia menegaskan bahwa tersangka terdiri dari 3 orang. Itu dia penjelasan dari fakta dan hoax terkait kasus bullying Audrey. Semoga kita semua lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Apa itu solusinya? Dari pelajaran yang dapat kita ambil pada kasus tersebut adalah sebagai warga negara yang bermedia sosial, sepatutnya kita menggunakan media sosial dengan sebijak-bijaknya untuk dapat mencerna, menganalisis informasi lebih lanjut apakah berita itu hoax atau tidak, dan tidak langsung memviralkan tanpa ada bukti yang pasti. Untuk kasus lebih lanjut, kita harus lebih cerdas lagi terhadap berita yang tidak pasti dengan kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfayda Saputra dari kelompok 1 hour later. 1 minute 37 seconds later.